Bab 3 Pesanan kue. Aku kasih racun aja kali ya. Apa obat pencahar? Atau aku buat dari bahan-bahan kadaluarsa? Atau aku kasih sesuatu di kuenya? Kecoa, tikus atau apa? Arg. Dea masuk ke dalam rumah sambil bergumam. Dia juga mengacak rambutnya dengan kasar. Meta yang melihat temannya itu mengerutkan kedua alisnya. Dia tidak mendengar dengan pasti apa yang sedang dikatakan oleh Dea, tapi Meta tahu bahwa saat ini temannya itu sedang berasa resah hanya dari melihat ekspresinya saja. Setahu Meta, setiap dia baru saja bertemu dengan pelanggan pasti wajahnya cerah ceria. Senyum juga tak akan berhenti, dan tak lama kemudian ia akan menceritakan apa yang dipesan oleh sang pelanggan. Akan tetapi agaknya kali ini tidak demikian. Dea malah terlihat pusing dan tidak karuan. "Kamu kenapa sih, De? Ada apa? Abis ketemu pelanggan bukannya happy tapi malah kusut gitu tuh muka," ujar Meta. Saat ini Meta tengah menata makanan untuk sarapan yang baru saja dibuatnya ke meja makan. "Srak. Bruk. Air, Matt, aku butuh air. Tolong Matt, air yang dingin," ucap Dea. Gadis itu menarik kursi dan menghempaskan bokongnya di sana. Sedangkan Meta, dengan tatapan mata yang masih bingung terhadap sang teman, bergerak cepat mengambilkan air minum yang diminta Dea. "Nih." Gluk gluk gluk. Dea menenggak habis air minum yang diberikan oleh Meta. Dia meletakkan botol minum yang sudah kosong itu dengan keras di atas meja. "Nah sekarang, ngomong ada apa? Kenapa mukamu kusut dan kayak stres abis ketemu sama pelanggan?" ujar Meta. Dia sangat penasaran dengan apa yang tengah terjadi di toko tadi. Aku dapat pesanan kue ulang tahun," ucap Dea. "Terus, masalahnya di mana? Kan tukang kue dapat pesanan kue itu udah biasa. Lalu letak bikin mukamu kusut itu di mana?" sahut Meta cepat. "Tunggu napa, belum kelar ini ngomongnya. Nah permasalahannya yang sebenarnya itu adalah kue ulang tahun yang bakal aku bikin itu, untuk Firya. Dan yang tadi datang buat pesen kue adalah bapaknya." "Arg gilang gak tuh?" pekik Dea. Meta terdiam sejenak. Dia memang terkejut mendengar cerita dari sang teman tentang kue pesanan tersebut. Akan tetapi bukannya nama Firya itu banyak. Dan apakah mungkin ini adalah satu hal kebetulan yang menjengkelkan? "Matt, aku tahu apa arti tatapanmu itu. Kamu mikir kalau nama itu pasti banyak kan di dunia ini. Jadi mungkin aja bukan dia. Awalnya aku juga mencoba buat mikir positif begitu. Tapi hati ini meronta-ronta untuk tahu yang sebenarnya dan alhasil aku mastiin. Apakah Firya anak om itu adalah Firya yang sama dengan cewek yang jadi selingkuhan Jayan? Dan yes, mereka adalah orang yang sama," papar Dea. Ya saat tadi di toko, ketika mendengar nama Firya, Dea tentu saja langsung terkejut. Nama wanita yang ada di antara hubungannya dengan Jayan keluar dari mulut pria yang jadi pelanggan toko kuenya. Namun, Dea tak serta-merta meyakini bahwa mereka adalah orang yang sama. Gadis itu tetap mencoba untuk tenang namun berusaha memastikan. "Firya ya namanya. Nama yang cantik. Pasti secantik orangnya ya." "Ah iya om, apa bisa lihat fotonya biar saya lebih mudah bikin kuenya? Saya ingin menyesuaikan kue dengan karakteristik si pemilik kuenya nanti." Begitulah cara Dea mengetahui apakah Firya yang menjadi pemicu gagalnya pernikahannya dengan Jayan adalah orang yang sama yang disebutkan oleh pelanggannya. Pelanggan itu dengan senang hati memperlihatkan foto putrinya. Dan saat itulah Dea tahu kalau mereka adalah orang yang sama. Berat sekali menerima pesanan tersebut, akan tetapi Dea merasa harus profesional dalam pekerjaannya. Alhasil dia menerima pesanan dari Drek Adiwitama yang merupakan ayah dari wanita yang menjadi penyebab dari gagalnya pernikahannya. Meski Dea pun sadar bahwa semua itu terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Firya seorang diri. Jayan juga memiliki andil besar dalam semua ini. Jadi beneran kue ulang tahun itu buat si Jalang itu. "Asem, kasih racun tikus aja apa kuenya nanti," pekik Meta. Mendengar penjelasan dari Dea membuat Meta menjadi ikut kesal juga. "Aku tadi juga mikirnya gitu. Haoh, bego banget aku setuju buat bikin tuh kue.
Apa sekarang aku bilang ke Om Drake buat cancel aja ya? Bilang aja kau mendadak sakit gitu, tapi mayan itu duit kan. Apalagi sekarang duitku udah menipis karena persiapan pernikahan, ucap Dea dengan memelas. Meta bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Dea. Mereka berdua adalah sama-sama anak dari panti asuhan yang tidak memiliki orang tua. Sedari kecil Dea memang memiliki minat dalam bidang masak-memasak. Dan dia juga sudah mulai berjualan saat di masa sekolah menengah. Sebagai teman, Meta sering membantu Dea dalam berjualan. Cita-cita Dea memiliki toko sendiri akhirnya tercapai. Dari mulut ke mulut rasa enak kue buatan Dea akhirnya dikenal. Dia sering mendapatkan pesanan untuk banyak acara. Lalu akhirnya Dea bertemu dengan Jayan. Keinginan Dea membentuk sebuah keluarga begitu besar sehingga dia mencurahkan banyak hal baik dari pikiran maupun materi. Tapi siapa yang menduga bahwa Jayan akan berkhianat seperti ini? Ya sudah lakuin aja, deh. Niat kita cari rejeki. Dan kamu udah punya tekad buat ngelupain Jayan kan? Anggap aja ini cobaan pertama yang datang ke kamu, ucap Meta. Jika sudah berniat untuk menerima pekerjaan, maka harus bertanggung jawab sampai akhir kan, deh. Ucap Meta. Iya bener kata kamu, Matt. Mari kita lakuin yang terbaik buat customer. Kue itu untuk lusa. Aku mau siapin sekarang. Hari ini fix kita libur aja, ucap Dea. Meta mengangguk dan tersenyum. Dia senang melihat Dea yang kembali bersemangat. Bagaimana tidak, kejadian semalam pasti membuat gadis itu terpuruk. Akan tetapi Dea bisa terlihat tegar dalam menghadapinya. Ders. Dea mengerutkan alisnya ketika ponselnya berdering. Bukannya dijawab, Dea memilih meletakkan ponselnya tersebut di atas meja dan pergi begitu saja. Itu. Biarin, si kupret itu. Nggak usah ditanggepi. Ya udah aku pergi dulu buat cari bahan-bahan kue. Aku mau bikin kue yang good taste dari bahan-bahan premium. Biar tuh cewek ngerasain enaknya kue buatanku. Dea melenggang pergi. Dia benar-benar meninggalkan ponselnya di rumah. Dan reaksi dari Meta hanya mengangguk saja. Jayan memang tidak perlu digubris lagi. Pria semacam itu memang tidak perlu dipedulikan lagi. Jangankan dipedulikan, untuk sekedar disebut namanya pun rasanya tidaklah pantas. Sialan, nggak dijawab-jawab sama Dea, ucap Jayan dengan kesal di seberang sana. Jadi gimana ini, Mas? Mbak Dea bilang bahwa unit ini mau dijual. Kami harus memastikan kalau unit ini sudah bersih. Jadi kami harap Mas secepatnya membersihkan unit ini. Mbak Dea bilang juga kalau ada yang mau bisa secepatnya buat diberikan, ucap salah seorang petugas yang mengelola gedung apartemen ini. Siapa yang mengira kalau apa yang Dea ucapkan itu langsung dikerjakan olehnya? Jayan pikir, Dea hanya akan menggertak saja. Jikapun benar akan menjual unit itu lagi, maka akan memiliki jeda waktu. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian, Dea katanya langsung menghubungi pihak manajemen dan mengatakan akan menjual unitnya itu sesegera mungkin. Alhasil, pagi hari unit tersebut sudah didatangi oleh pengelola dan Jayan juga langsung diminta untuk mengosongkan unitnya. Apa nggak ada batas waktu buat aku beres-beres? Ucap Jayan. Dia ingin berusaha untuk bertahan di sana. Tapi sayangnya apartemen yang mereka beli bersama itu menggunakan nama Dea karena memang Dea yang menyumbang uang lebih besar. Ada Mas, ucap petugas tersebut. Mata Jayan berbinar dan senyumnya juga mengembang. Namun, tak lama binar di matanya itu redup dan juga senyuman itu pun hilang setelah mendengar ucapan selanjutnya dari si petugas. Tapi hanya sampai hari ini aja, Mas. Karena kebetulan unit ini udah ada yang mau setelah kembali ditawarkan. Dan orangnya mau menempatinya lusa. Doeeng. Grur. Jayan menggertakkan giginya. Kenapa? Kenapa harus unit ini yang laku lebih dulu? Padahal masih ada banyak unit lain yang masih belum ada pemiliknya. Brengsek. Oke aku bakalan beres-beresin. Dasar sialan. Dengan perasaan kesal bukan main, Jayan kembali masuk dan membereskan barang-barangnya. Dia membiarkan pintu apartemen terbuka karena petugas tersebut menunggunya.
Butuh waktu 3 jam bagi Jayan untuk membereskan barangnya. Meski tidak banyak barang yang dia letakkan di sana, tapi tetap saja menghasilkan beberapa kardus. Yang paling banyak adalah buku-buku yang ia pakai untuk menyusun tesisnya. Tuh udah, kalian boleh cek dan bersihkan sekarang, ucap Jayan ketus. Wajahnya begitu kesal sekali sekarang. Bagaimana tidak kesal, dia baru menikmati tinggal di tempat yang nyaman ini belum lama, tapi sekarang dia sudah harus pergi dari sini dan kembali ke kosnya yang dulu. Meskipun sudah bekerja, namun uang yang ia hasilkan dia gunakan untuk melanjutkan pendidikan dan juga mengirim orang tuanya di kampung. Tentang Dea yang memutuskan pertunangan, Jayan juga belum memberitahu orang tuanya. Entah apa yang akan mereka katakan, yang pasti Jayan masih ingin menemui Dea dan berniat untuk bisa mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Sungguh tidak tahu diri sekali pria satu ini. Bahkan setelah ketahuan oleh sang tunangan saja, dia masih melanjutkan kegiatan panasnya dengan si selingkuhan. Lalu dengan santainya, isi kepala pria itu ingin bisa kembali lagi dengan Dea. Tidak masuk di akal. Wanita manapun tidak akan pernah mau kembali bersama dengan pria seperti itu. Ceklek. Klak. Viu. Balik lagi ke sini, ucap Jayan penuh dengan rasa keluhnya. Ia memasukkan satu persatu barang-barangnya ke tempat kos yang pernah ditinggalinya dulu. Tempat kos yang sudah 4 bulan ia tinggalkan itu, kini akan jadi tempatnya tinggalnya lagi. Beruntung dirinya masih rutin membayar biaya sewa sehingga bisa kembali ke tempat tersebut tanpa bingung. Bruk. Jayan melemparkan tubuhnya di atas tempat tidur. Rasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa itu sungguh sangat terasa. Derts. Iya bu, ucap Jayan di telepon. Rupanya sang ibu yang berada di kampung menghubunginya. Kamu ini gimana sih, kenapa tiba-tiba Dea batalin pernikahan yang cuma kurang 1 bulan itu? Mau ditaruh di mana muka ibumu di depan semua sanak keluarga? Pekik ibu Jayan dari seberang sana. Mata Jayan langsung membulat sempurna. Dia bahkan langsung bangkit dan duduk dengan tegap mendengar ucapan sang ibu. Ibu siapa yang bilang? Sahut Jayan dengan tergagap. Ya Dea lah. Pagi-pagi banget, Dea nelpon. Dia bilang kalau dia nggak jadi nikah sama kamu. Dia juga bilang buat tanya sama kamu apa alasannya dia ngebatalin pernikahan kalian. Jayan, sebenarnya ada apa dengan kalian sampai Dea kayak gitu? Bisa Jayan dengar-dengar dengan jelas, suara ibunya di seberang sana bergetar. Kemarahan itu sangat jelas bisa dia rasakan. Itu aku akan berusaha buat Dea balik sama aku, bu. Aku janji, ucap Jayan. Jawab dulu pertanyaan ibu, kamu ngapain sampai Dea mutusin buat nggak jadi nikah sama kamu? Jawab Jayan, pekik ibu Jayan. Di sini Jayan mengusap wajahnya kasar. Dia tidak pernah menyangka semuanya terjadi begitu cepat. Dia juga tidak bisa memprediksi bahwa Dea bergerak dengan cekatan seperti ini untuk langsung bicara kepada keluarganya. Bu, dia lihat aku lagi sama juniorku, sahut Jayan. Meski terpaksa dia akhirnya mengakui bahwa dialah yang salah. Ya Tuhan, Jayan, bisa-bisanya kamu kayak gitu ke Dea. Kamu tahu Dea itu sebatang kara, dan kamu tega banget selingkuh. Gimana bisa kamu kayak gitu, Yan? Ibu kecewa. Ibu juga bukan orang baik, Yan. Tapi ibu juga nggak bisa mentolerir pengkhianatan. Baik, keputusan Dea sudah tepat. Sekarang terserah kamu mau apa. Ibu udah nggak mau tahu urusan kamu. Tut. Hao. Jayan membuang nafasnya kasar ketika panggilan telepon itu dimatikan secara sepihak oleh ibunya setelah puas meluapkan amarah. Dia merasa semakin kacau sekarang. Padahal besok dia harus melakukan bimbingan untuk tesisnya. Namun sampai sekarang dia masih belum mengerjakan barang 1 kalimat pun. Arg, brengsek sialaan. Pekik Jayan penuh rasa marah. Bukannya menyadari kesalahannya, agaknya pria itu malah kesal dan marah dengan keadaannya yang sekarang ini. Tring. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Mata Jayan memicing membaca pesan itu. Sayang, lusa aku ulang tahun. Aku bakalan ngundang kamu ke rumah.
Aku akan ngenalin kamu ke papa. Oke, siap. Aku seneng akhirnya kamu mau ngenalin aku ke papamu, Virya. Amarah Jayan seketika mereda. Entah bagaimana isi kepala pria itu. Saat Virya menghubunginya dan berkata akan mengenalkan dirinya dengan ayah darinya, Jayan merasa senang. Dari kabar yang ia tahu, ayah Virya adalah orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Meski Virya sendiri juga tidak tahu apa yang dikerjakan ayahnya itu. Kalau benar begitu, mungkinkah aku nggak perlu ngejar Dea kembali? Kalau ada Virya mungkin suatu hari nanti aku bakalan bisa punya usaha yang lebih gede daripada Dea. Ya gitu kali ya, aku bakalan tunjukin ke dia kalau aku nggak ada nyesel-nyeselnya udah putus dari dia. Bersambung.